بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian pada suatu hari yang di mana hari tersebut kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan berdiri sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana setiap amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan, kezaliman akan dibalas dengan keburukan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan membukakan pengadilan yang penuh dengan keadilan, yang di mana setiap amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, amalan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Setiap catatan amalan akan ditimbang, apakah itu amalan baik ataukah itu buruk, semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, yang akan pertama kali Allah hisab, yang pertama kali di hari akhir, ini di hari kiamat, 3 golongan, sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, "Inna awlan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi ar-rajul mustashhida fa'utiya bihi farafawni ma'amahu fa'arafaha faqala fama amilta fiha." Bahwasanya kata Nabi SAW, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari kalangan manusia seorang laki-laki yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan nikmat-nikmatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada laki tersebut, "Apa yang telah kau lakukan atas nikmat-nikmat ini?" Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Qataltu fika hatta ustashhidu." Ya Allah, sesungguhnya aku berjihad di jalanmu semata-mata hanya mengharapkan ridhamu ya Allah, dan aku mati syahid ini karenamu ya Allah. Qala kadzabta. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta fika atau qatalta ayyuqal jari." Bahwasanya engkau berperang di medan jihad sampai engkau mati syahid semata-mata engkau hanya ingin dikatakan jari, sebagai seseorang yang pemberani. Faqad qil, maka hal tersebut sudah dikatakan tatkala engkau di dunia, engkau dikatakan sebagai pemberani, sebagai seorang pahlawan. Fa'utiya bihi fa'umira bihi fa'usima finnar. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat, memerintahkan malaikat tersebut untuk melemparkan laki-laki tersebut
ke dalam api neraka. Maka lihat di sini, seseorang yang berjihad di jalan Allah, namun tatkala niatnya dia palingkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dustakan apa yang telah dia lakukan. Allah lemparkan lelaki tersebut ke dalam api neraka. Dan lelaki atau golongan yang kedua, golongan yang akan Allah lemparkan ke dalam api neraka, seseorang yang mempunyai amalan besar, seorang yang dimana saat ini kita sedang menjalankannya, seseorang yang belajar ilmu agama lalu dia mengajarkan ilmu tersebut, seseorang membaca Al-Quran, seseorang yang belajar Al-Quran lalu dia mengajarkan ilmu tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warrajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an." Maka golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang mereka belajar ilmu agama lalu dia mengajarkan ilmu tersebut, dan dia juga seorang laki-laki membaca Al-Quran. Maka orang ini pun mengetahui nikmat-nikmat tersebut. Faqala fama amilta fiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, apa yang telah kau lakukan terhadap nikmat-nikmat ini? Qala ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, sesungguhnya aku belajar ilmu agama dan aku mengajarkan ilmu tersebut, dan aku membaca Al-Quran semata-mata hanya mencari ridhomu. Qala kadzabta. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendustakan orang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnaka ta'allamal ilma liyuqal alim. Bahwasanya engkau belajar ilmu agama, engkau duduk di majelis ilmu, engkau duduk di pondok pesantren, semata-mata engkau hanya ingin dikatakan alim, seorang ahli ilmu, seorang penceramah, seorang dai, atau seorang mubalik. Wa qara al-Qur'an aliyuqal wa qari. Dan engkau membaca Al-Quran semata-mata engkau hanya ingin dikatakan kau sebagai seorang qari, sebagai membaca Al-Quran, atau engkau hanya dikatakan sebagai seorang imam yang indah dalam membaca Al-Quran. Faqad qil. Maka hal tersebut sudah Allah dikatakan ketika di dunia, sungguhnya engkau orang yang alim, engkau orang yang soleh, engkau selalu duduk di majelis ilmu, engkau selalu hadir di majelis ilmu, dengan cingkrangnya, dengan gamisnya, dengan jenggotnya yang dia kenakan, seakan-akan atau semata-mata hanya dikatakan seorang alim, seorang orang yang soleh, atau dikatakan pemuda hijrah. Faqad qil. Semua ini sudah dikatakan tatkala engkau di dunia. Fa umuri fa husiba ala hutibi finnar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang tersebut dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu golongan yang ketiga didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, warrajulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli. Maka lelaki yang atau golongan ketiga ini adalah seorang yang diberikan keluasan rezeki, diberikan kelapangan, diberikan pemudahan dunia kepadanya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan fama amilta fiha, lalu apa yang kau lakukan dengan harta-harta ini? Qala, maka lelaki ini menjawab, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidaklah aku tinggalkan suatu jalan yang dimana engkau menyukai, engkau mencintai untuk berinfak di atasnya, melainkan aku berinfak di atasnya. Tidaklah suatu proposal datang kepada dia, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, penyantunan yatim duafa, kecuali orang tersebut mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzabta. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendustakan lelaki tersebut, mengatakan engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta aliyuqal jawad. Namun engkau melakukan hal tersebut, engkau berinfak, engkau bersedekah, engkau membantu fakir miskin, semata-mata engkau hanya ingin dikatakan jawad,
sebagai orang yang dermawan, sebagai orang donatur, dikatakan sebagai muhsinin faqatil. Maka hal tersebut sudah dikatakan tatkala engkau di dunia. Fa umri fa husiba ala wajhata ulqiya finnar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang tersebut dan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, inna akhwafa ma alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Qalu masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Maka Nabi SAW mengatakan syirik asghar adalah riya. Seseorang beribadah kepada Allah semata-mata dia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min amali salih falyaf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menyembunyikan suatu amalan, yakni amal soleh, maka lakukanlah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para umatnya, ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka hendaknya kalau dia mampu untuk menyembunyikan amalannya, maka sembunyikanlah. Karena di zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang orang begitu bangga tatkala mereka melakukan suatu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa bangga tatkala amalan tersebut diketahui oleh orang lain. Dia berinfak sedekah kepada fakir miskin. Dia sangat senang kalau orang-orang mengetahui tentang infaknya. Dia membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pondok pesantren. Dia sangat suka kalau perbuatan tersebut diketahui atau bahkan dipuji. Maka inilah suatu fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Seseorang yang sudah menganggap dirinya merasa aman, yang menganggap bahwa dirinya sudah ikhlas tatkala melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan amalan-amalannya. Dan mungkin tatkala dia mengatakan kepada dirinya tidak ada suatu amalan kebaikan kecuali manusia tadi tahu apa yang telah aku lakukan. Maka ini suatu kerugian yang terbesar, suatu kerugian yang tatkala amalan tadi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang yang mampu dalam menyembunyikan amalannya, menyembunyikan amal solehnya, dia berinfak, sedekah, salat, puasa, dan berbagai macam rangkaian ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia sembunyikan. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Bahwasanya keikhlasan yang dimana iblis laknatullah alaih tatkala berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan menggelincirkan Adam dan anak keturunannya, dia mengatakan kepada Allah, dan ini Allah katakan di dalam Al-Quran, laquyannakum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sesungguhnya aku akan menyesatkan umat manusia seluruhnya ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mereka mukhlasin, yang mereka ikhlas, yang mereka ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari makar seorang wanita, yang dimana Nabi Yusuf alaihissalam dijebak untuk berzina dengan wanita tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad hammat bih wa hamma biha laula arraha burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu asy'al fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan di qiraat yang lain mukhlisin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hammat bih, bahwasanya tatkala wanita ini sudah menutup pintu dan jendela-jendela rumahnya, dia merias dirinya dengan penuh dengan kecantikan. Wa hammat bih, dan wanita ini sudah sangat nafsu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, lalu Nabi Yusuf alaihissalam sebagai tabiat bahwasanya dia seorang manusia, dia pun juga ada nafsu, dia condong juga terhadap perempuan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan pertolongan menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perzinahan tersebut. Innahu min ibadil mukhlasin, dikarenakan Nabi Yusuf adalah hamba-hamba Allah yang mereka termasuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini adalah suatu jalan, suatu cara agar kita terhindar dari keburukan, dari kekejian dan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya keikhlasan ini juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sab'atun yuzillumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seorang laki-laki yang dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu dia merahasiakan, menutup sedekah tersebut agar tidak diketahui orang lain. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam mengerjakan ibadah, di dalam mengerjakan rangkaian-rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dialah yang maha membolak-balikan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.